Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang ekosistem moderasi beragama. Nah, khususnya di Madura. Berbicara tentang Madura, Madura itu terkenal dengan latar belakang budaya dan keyakinan. Nah, Madura ini juga merupakan contoh unik dari keragaman di Indonesia. Nah, masyarakat Madura ini mayoritas umat Muslim dengan hidup berdampingan dengan agama lain ya seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kan tetapi masyarakat Madura itu tetap menjaga harmoni dan toleransi antar umat. Nah, khususnya di dalam pendidikan. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Madura. Selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya moderasi beragama dalam pendidikan. Nah, ada dua. Yang pertama itu membangun toleransi dan kerukunan. Nah, jadi pendidikan agama itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral siswa, yang dimana penerapan moderasi beragama itu dapat menumbuhkan sikap toleransi seperti saling menghargai dan menghargai perbedaan keyakinan antar umat beragama. Nah, hal itu penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Yang kedua itu mendorong kritis dan dialog. Jadi, moderasi beragama itu mendorong pembelajaran agama yang kritis, terbuka, dan berimbang. Siswa diajak untuk memahami nilai-nilai ajaran agama secara mendalam, tanpa terjebak dalam doktrin sempit atau fanatisme buta. Melalui dialog ini, siswa itu dapat saling belajar, bertukar perspektif, dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang agama. Selanjutnya itu moderasi beragama sebuah keharusan nasional. Nah, jadi masyarakat multikultural itu, khususnya Indonesia, dengan beragam suku, bahasa, dan agama itu merupakan contoh unik dari keagamaan budaya. Yang kedua itu pentingnya toleransi. Nah, jadi toleransi dan saling menghormati itu menjadi kunci keberhasilan hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural. Yang ketiga, moderasi beragama. Nah, jadi moderasi beragama itu merupakan pilar utama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Nah, moderasi beragama ini itu menekankan pada sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan, ya. Yang dimana nilai moderasi beragama itu penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera, khususnya masyarakat Madura. Nah, dalam konteks ini, Piagam Madinah yang menetapkan prinsip-prinsip hidup berdampingan itu secara damai antara kaum muslim dan non-muslim, ya, dapat dijadikan pedoman dalam membangun ekosistem moderasi beragama yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Ya, mungkin cukup itu paparan dari saya. Jika ada kata yang kurang sopan atau tidak jelas, nanti bisa kita diskusikan bersama. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang konteks Madura, lingkungan religius yang kaya. Yang pertama yaitu masyarakat religius. Madura dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan merupakan hal yang dihargai dan dipraktikkan secara aktif oleh sebagai besar penduduk Madura. Yang kedua, peran pesantren. Jadi pesantren, lembaga pendidikan Islam tradisional, memainkan peran yang sangat penting dalam membantu memahami keagamaan masyarakat Madura.
pesantren bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter, moral, dan spiritual bagi para santri. Yang ketiga, sumber moderasi. Pesantren menjadi sumber vital dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama di Madura. Melalui pendidikan agama yang komprehensif dan berimbang, pesantren menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan dalam keagamaan keyakinan. Pesantren juga berperan aktif dalam membangun dialog antarumat beragama dan menumpuh semangat persatuan dan kesatuan. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan konteks Madura, lingkungan religius yang kaya. Yang pertama yaitu masyarakat religius. Jadi Madura dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan merupakan hal yang sangat dihargai dan dipraktekkan secara aktif oleh sebagai besar penduduk Madura. Yang kedua yaitu peran pesantren. Pesantren yaitu lembaga pendidikan Islam tradisional, melainkan peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat Madura. Pesantren bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter, moral, dan spiritual bagi para santri. Dan yang ketiga yaitu sumber moderasi. Pesantren menjadi sumber vital dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama di Madura. Melalui pendidikan agama yang komprehensif dan berimbang, pesantren menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan sebagai perbedaan dalam keagamaan keyakinan. Pesantren juga berperan aktif dalam membangun dialog antarumat beragama dan menumpuh semangat persatuan dan kesatuan. Dan dilanjutkan dengan nilai-nilai kunci moderasi beragama dalam pendidikan. Yang pertama yaitu tawasud atau jalan tengah. Prinsip tawasud menekankan pentingnya keseimbangan dan menghindari sikap ekstrim dalam memahami dan mempraktikkan agama. Di Madura menerapkan tawasud dalam pendidikan dapat membantu siswa memahami bahwa Islam mengajarkan jalan tengah dan tidak membenarkan sikap fanatisme atau kekerasan. Yang kedua, tawazun atau keseimbangan. Tawazun menekankan pentingnya menyeimbangkan tanggung jawab keagamaan dengan tanggung jawab sosial. Di Madura, pendidik yang menekankan tawazun dapat membantu siswa memahami bahwa agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan. Yang ketiga yaitu iktidal atau keadilan. Iktidal menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan dan masyarakat. Di Madura penerapan iktidal dalam pendidikan dapat membantu siswa memahami bahwa semua manusia diciptakan setara di mata Tuhan dan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tasamu atau toleransi. Tasamu menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Di Madura, pendidikan yang menekankan tasamu dapat membantu siswa memahami bahwa perbedaan keyakinan tidak menghargai kita untuk hidup rukun dan saling menghargai. Dan dilanjutkan dengan peran pesantren dalam memperkuat moderasi beragama. Pendidikan berimbang. Pesantren berperan penting dalam memberikan pendidikan agama yang komprehensif dan berimbang, menekankan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan. Mempromosikan keagamaan. Pesantren menjadi ruang bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk belajar bersama,
berinteraksi dan membangun hubungan yang harmonis, menciptakan lingkungan yang inklusif. Dan yang terakhir, kepemimpinan moderat. Kiai dan ulama di pesantren memainkan peran penting sebagai pemimpin dan panutan, mencontohkan sikap moderat dan toleran menjadi inspirasi bagi siswa. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang kedua. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam di Madura. Jadi, implementasi moderasi beragama itu di Madura itu ada 3, yaitu visi dan misi Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu memiliki visi dan misi yang jelas dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Nah, visi ini menekankan pada pentingnya pembinaan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan damai. Misi Kementerian Agama termasuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan serta meningkatkan kompetensi guru dalam mengajarkan konsep-konsep moderasi. Nah, yang kedua, implementasinya yaitu integrasi kurikulum. Penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan agama. Ini berarti memasukkan materi-materi yang menekankan pada toleransi, saling menghormati, dan penghargaan terhadap keagamaan. Nah, yang terakhir yaitu pelatihan guru. Implementasi yang ketiga yaitu pelatihan guru. Pelatihan guru itu berfokus pada moderasi beragama sangat penting untuk memastikan bahwa guru itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajarkan konsep-konsep ini secara efektif. Nah, yang ketiga yaitu pembahasan selanjutnya yaitu meningkatkan kurikulum dan metode pengajaran untuk menumbuhkan moderasi. Setidaknya itu ada 3. Yang pertama yaitu integrasi moderasi dalam kurikulum. Jadi, materi pelajaran agama itu perlu direvisi untuk memasukkan nilai-nilai moderasi itu secara sistematis. Yang mana hal ini melibatkan pengembangan materi pelajaran yang menekankan pada toleransi, saling menghormati, dan penghargaan terhadap keagamaan. Nah, materi ini dapat mencakup contoh-contoh nyata dari tokoh agama yang menjunjung tinggi moderasi dari kerukunan, serta studi kasus tentang konflik yang terjadi akibat ekstremisme. Nah, yang kedua yaitu pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran agama juga harus direvisi agar selaras dengan nilai-nilai moderasi. Buku teks, modul, dan sumber belajar lainnya perlu dikaji ulang dan diperbarui dengan materi yang lebih inklusif dan toleran. Yang mana bahan ajar yang relevan itu dapat mencakup cerita-cerita tentang tokoh-tokoh agama yang menjunjung tinggi kerukunan serta contoh-contoh praktis hidup berdampingan secara damai antar umat beragama. Nah, yang terakhir yaitu metode pengajaran. Nah, metode pengajaran yang diterapkan juga perlu disesuaikan dengan konsep moderasi. Guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, partisipatif, dan mendorong dialog kritis. Contohnya, guru dapat menggunakan metode diskusi kelompok untuk membahas isu-isu terkait toleransi, menganalisis kasus-kasus konflik antar umat beragama, dan mencari solusi bersama untuk membangun kerukunan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang memupuk moderasi dalam pendidikan, yaitu upaya bersama. Nah, yang pertama yaitu lingkungan belajar inklusif. Sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler itu memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman keagamaan siswa. Lingkungan belajar yang inklusif dan ramah dapat mendorong siswa untuk menghargai keragaman dan membangun hubungan yang harmonis. Nah, yang terakhir yaitu guru sebagai teladan. Guru itu berperan penting sebagai teladan bagi siswa. Dengan bersikap moderasi dan toleran, guru itu dapat menginspirasi siswa untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika
Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan mungkin akan lebih diskusi secara lanjut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.